Doa ini di samping dia ada dalam talqin, disunnahkan juga dibacakan inda nuzulil mayyiti fil qabri. Ketika kita menurunkan jenazah dari ringgo-ringgo, kepalanya yang duluan diturunkan, bukan kakinya, kepalanya. Lalu waktu kita meletakkannya disunnahkan membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Disunnahkan waktu kita meletakkannya itu. Waktu meletakkan, antara menurunkan dari ringgo-ringgo ke turun ke lubang, itu sunnah dibaca bismillah min ummati wa min millah. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu tetangga kita tidak Islam? Apa takziah juga kita? Boleh takziah tapi doanya lain. Boleh takziah tapi doanya lain. Tidak a'zamallahu ajaraka, lain doanya. Pokoknya tetangga kita agama yang di luar Islam, ya kan? Apakah dia Katolik, entah Protestan, entah apa ke, sebagai manusia, sesama manusia, ya kan? Ada hubungan kebangsaan kita, ada hubungan kemanusiaan kita, hubungan sebagai manusia, hubungan sebagai anggota masyarakat atau watonia, karena kita satu negara, satu tanah air, ya kan? Ninggal dia, boleh dah kita ke situ? Boleh, siapa larang? Tapi doanya lain. Doanya jangan Allahumma ghafirlahu warhamhu. Itu tidak boleh. Ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia. Bukan itu. Bukan itu doanya. Ya kan? Pada kesempatan yang lalu saya sudah menguraikan, tidak usah tulis-tulis ayat di batu nisan. Ya, tidak usah tulis. Tidak boleh nulis-nulis batu nisan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena itu bukan tempat terhormat. Kalau kita nulis-nulisnya dengan ayat-ayat Quran, ayat kursi macam segala, dikhawatirkan nanti kita termasuk orang yang menyepelekan atau bahkan ihanatul Quran, menghina ayat Al-Quran. Tidak usah buat tuh. Kalau kita mau buat, umpamanya si A meninggal, oke, silakan aja dah. Tapi tengok juga bentuk batu nisan, ada yang mirip salib. Jangan ikut-ikutan. Kepada kita yang punya usaha membuat batu nisan, tolong desain jangan mirip salib. Coba perhatikan. Coba perhatikan batu nisan itu. Kakinya panjang, pakai sayap kiri kanan, ke atas pendek. Itu kan salib. Yang meninggal itu Islam. Yang membuatnya itu orang Islam. Yang meletakkannya orang Islam. Tapi kok yang diletakkan lambang salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur MDN dan Pembina, dan segenap apa namanya itu Pak Ali, segenap admin ya. Sekarang kan pengajian di mana-mana sudah ada adminnya kan, itu canggihnya sekarang. Ini bisa ditonton istri saya dari rumah ini. Iya. Nggak usah kau ikut ngaji kalau ndak, apa saya bilang, urus cucu sambil tonton saya nanti dari lorong mulia, saya bilang. Itu canggihnya sekarang. Kita sampai ke rumah, cucu udah cerita, kami apa materi yang disampaikan di sini sudah ada di mana-mana. Itu hebatnya pengajian sekarang. Yang kita hormati Bapak Guru kita, Ustaz kita Haji Baihaqi, Bapak Haji Bustomi, Bapak-bapak anggota DPR. Selain dari Haji Bustomi, di luar sana ada Haji Hendro, mungkin ada yang lain. Iya ya. Mudah-mudahan istiqomah, istiqomah dan konsisten, karena banyak itu sebelum terpilih jadi DPR dia rajin ngaji, kalau sudah terpilih dia tidak pernah muncul lagi. Banyak itu di tempat lain ya. Makanya kita doakan semua DPR kita yang terbiasa dengan kita di MDN ini, panjang umurnya, sehat badannya, luas rezekinya, dan istiqomah dalam pengajian, menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Banyak orang kalau gajinya baru 5 juta jarang ke pengajian, rajin ke pengajian. Sesudah 30 juta tidak datang lagi. Saya tahu itu gaji DPR 33 juta sebulan. Ya. Belum lagi kalau ada apa namanya, tunjangan atau perjalanan dinas, gajinya saja 33 juta itu. Iya. Jadi kalau gaji kita 3 juta, berarti 11 orang, gaji 11 orang dia dapat, tidak datang juga ngaji. Nah itu parah itu, ya kan? Apalah arti duit kalau tidak dekat kepada Allah? Tidak ada gunanya. Hidup ini hanya sementara, hidup ini tidak lama. Apalagi yang sudah 60, udah maghrib. Iya. Aduh di belakang itu udah 75. Itu dekat lagi beduklah itu. Ya kan? Baik Bapak dan Ibu sekalian. Ya Ibu jangan tersinggung dengan ucapan saya ya. Saya gitulah pengajiannya dengan saya. Karena merasa dekat dengan bapak-bapak, makanya tidak segan-segan ngomong model itu ya. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Kalau bersaudara berarti kita harus menyayangi dia sebagaimana menyayangi diri kita sendiri. Kita tidak ingin dia celaka sebagaimana kita tidak ingin celaka. Kita ingin dia selamat sebagaimana kita ingin selamat. Begitu orang yang bersaudara. Tidak boleh mengaku saudara tapi tidak berteguran. Itu banyak itu. Ibu-ibu biasanya itu. Itu ibu-ibu di luar sana ya. Kalau yang ada di lorong mulia atau yang hadir malam pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya karena udah pengajian terus, tidak mungkin lagi model itu.
Kalau masih ada lagi yang model itu, berarti dia hanya sekedar datang ke pengajian tapi tidak meresapi makna dan tujuan pengajian itu. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang sampai pada pagi hari ini masih mengizinkan kita, masih memperkenankan kita berjalan di muka bumi ciptaannya, menghirup udara yang dibuatnya, dan berteduh di bawah kolong langitnya. Semua itu harus kita syukuri. Dalam hadis kudusi dijelaskan, man lam yashkur ala ni'amai wa lam yasbir ala balai fal yaltamis rabban siwaya wa fi riwayatin ukhra fal yakhruj min tahtis samai. Siapa yang tidak sabar kepada ujian yang kuberikan, siapa orang yang tidak bersyukur tentang nikmat yang kuanugerahkan, fal yaltamis rabban siwaya, haruslah ia mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Dalam riwayat lain, fal yakhruj min tahtis samai, keluarlah ia dari kolong langitku. Jadi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat itu tidak diizinkan Allah, disuruh Allah untuk mencari kolong langit yang lain, disuruh Allah mencari Tuhan yang lain selain Allah. Ini luar dalam ya? Apa ceritanya? Luar dalam. Ini kebanyakan mic ini. Iya, sama dengan jamaahnya, alhamdulillah ya. Mic-nya banyak, minumannya banyak, orangnya melimpah. Iya, tengoklah, ibu-ibu bukan di atas saja, itu di luar mah. Bapak-bapaknya sampai ke sebelah. Alhamdulillah. Kalau semua masjid model ini aman gitu, iya kan? Kadang-kadang masjid dibangun habis-habisan, tapi jamaahnya wahiyya kharabun 'anil jamaah, tapi jamaahnya kosong. Ya, paling Pak Imam dengan cucunya yang ada di situ. Itu paling tiga. Kalau kata Pak Haji Bustami, hampir-hampir menjadi pemain organ tunggal. Dialah yang buka pintu pagar masjid, lalu masuk membuka pintu masjid, menghidupkan mikrofon, mematikan umpamanya kalau ada pengajian kaset. Dialah yang azan, dialah yang qomat, dia yang baca Fatihah, dia yang ngaminkan, dia yang berdoa, dia pula yang nutupnya. Kasihan orang model. Makanya banyak imam di daerah kita ini kurus-kurus badannya, ya, terlalu banyak penderitaannya, iya kan? Terlalu banyak penderitaannya, semua tanggungannya. Belakangan ini datang lagi paham, Fatihah imam yang tidak ada ditanggung oleh imam. Jadi katanya sholat tidak perlu baca Fatihah kalau berjamaah, cukup imamnya. Cukup imamnya yang baca Fatihah katanya. Kenapa? Fatihah makmum sudah ditanggung imam. Pantas mulai dari dulu di kita ini, di Indonesia ini, imamnya kurus-kurus ya, kayak kurang gizi. Kenapa? Semua nanggung, dia yang nanggungnya, sampai Fatihah makmumnya pun. Mohon maaf, ini saya luruskan, itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Kalau kita ada mulai dari awal sholat, kita tetap membaca Fatihah. Yang tidak membaca Fatihah itu adalah orang yang masbuk, atau sudah menjelang rukuk imamnya, dia baru datang. Udah menjelang rukuk, udah baca surah,
bentar lagi rukuklah imam, datang dia di belakang, Allahu Akbar. Kan dah sempat lagi dia baca Fatihah, lalu imam rukuk, dia pun ikut rukuk. Itu yang tidak membaca, yang boleh tidak baca Fatihah tadi. Kalau dari awal adalah dia, semua diserahkan dengan imam, kasihan imamnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Ada ibu di atas ya? Iya Bu ya. Ya, maafkan kami, ibu di sana, kami di sini. Ya Bu ya. Ya. Itu enak dia, atas bawah penuh, melimpah. Apakah jamaahnya yang terlalu banyak atau masjidnya yang ukurannya tidak terlalu? Tapi di tempat lain sudah kecil, tidak ada pula orangnya, ya kan? Sudah kecil, cuma 10 kali 10 atau 6 kali 8, tak ada juga orangnya. Itu parah. Kalau model ini kan semangat pengurus masjidnya ini, makanya dia berpikir tuh, apa lagi yang mau dibuat ini, apa lagi yang mau dibuat ini. Itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kaji kita pada pagi ini sekitar kita yang sudah tua-tua inilah. Karena tadi saya sudah berbicara di pangkal, kan bagi yang sudah 60 kan sudah asar itu kan, sebentar lagi maghrib, iya kan? Kalau sudah dekat maghrib, iya dah, jangan lagi berkeliaran, jangan lagi berkeliaran. Banyak setan. Anak-anak tidak boleh dibawa keluar rumah lagi kalau dekat maghrib. Gitu juga kita kalau udah umur 60, tidak usah lagi macam-macam lagi. Rambut tidak usah lagi disemir, ya, tidak usah lagi disemir. Iya, ini sudah 60 masih malu pakai uban. Rupanya malaikat tidak tahu mana yang palsu, mana yang asli. Padahal uban itu tajul mukminin. Itu adalah mahkota bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada orang sudah tua malu berambut putih, itu berbahaya itu. Tidak usah lah ya. Tidak usah disemir-semir, sudahlah. Itu tajul mukminin, mahkota. Jadi apa kaji kita pagi ini? Ini apa ini? Potongan dari hadis. Fayajalisu inda ra'sihi insanun. Kalau sudah habis menguburkan, kan cerita tadi, cerita 60 tahun ini, ya kan? Yang 50 ikut-ikutan boleh, karena yang mati itu tidak mesti 60, ya kan? Tidak mesti 60. Ini cerita apa ini? Masalah kalau 2 bulan yang lalu dongan kita membahas masalah 2 macam talqin. Ada talqin bagi orang yang akan meninggal, la ilaha. Ada talqin di kuburan, ya, ada talqin di kuburan. Talqin itu artinya ngajari orang yang hampir meninggal, la ilaha. Sesudah di kuburan dibaca lagi talqin.
Nah, ini ceritanya ini. Fayajlisu inda ra'sihi insanun. Maka duduklah seseorang, ya, seseorang di setentang kepala jenazah yang sudah dikuburkan itu. Ini cerita kuburan ini. Bukan di setentang perutnya, bukan di setentang kakinya, tapi inda ra'sihi, setentang dengan kepala jenazah itu. Di mana kepala jenazah itu? Biasanya kalau di kita ini adalah setentang dengan batu atau kayu, ya, apapun namanya, yang jelas pertanda sebagai pengganti batu nisan. Batu nisan. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menguraikan, tidak usah tulis-tulis ayat di batu nisan, ya, tidak usah tulis. Tidak boleh nulis-nulis batu nisan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena itu bukan tempat terhormat. Kalau kita nulis-nulisnya dengan ayat-ayat Quran, ayat kursi macam segala, dikhawatirkan nanti kita termasuk orang yang menyepelekan atau bahkan ihanatul Quran, menghina ayat Al-Quran. Tidak usah buat tuh. Kalau kita mau buat, umpamanya si A meninggal, oke, silakan aja dah. Tapi tengok juga bentuk batu nisan, ada yang mirip salib. Jangan ikut-ikutan. Kepada kita yang punya usaha membuat batu nisan, tolong desain jangan mirip salib. Coba perhatikan. Coba perhatikan batu nisan itu. Kakinya panjang, pakai sayap kiri kanan, ke atas pendek. Itu kan salib. Yang meninggal itu Islam, yang membuatnya itu orang Islam, yang meletakkannya orang Islam, tapi kok yang diletakkan lambang salib. Coba kita perhatikan. Coba buat desain yang baik sesuai dengan Islam. Coba perhatikan, banyak itu. Ya, banyak itu. Persis salib, tapi yang meninggal Islam. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah jenazah itu dikuburkan, maka duduklah seseorang setentang kepalanya itu. Bukan di depan orangnya, bukan di belakang orangnya, tapi di depan. Di depan, berhadapan, ya, berhadapan. Umpamanya jenazahnya itu model masjid kita ini, kan kalau model ini masjid letak apanya, tanahnya, berarti kepalanya ke sini. Di sini kan sebelah kiri saya ini, kaki ke sebelah kanan, menghadap ke kiblat. Berarti dari sebelah belakangnya, dari sini lah si orang yang membaca talqin, bukan dari belakangnya. Karena namanya ngajari orang bukan dari belakang. Sekolah pun gurunya pasti di depan gurunya, di depan muridnya, kecuali sekali-sekali ke belakang nengok. Mungkin ada yang nyontek kalau lagi ujian. Pak Haji Marjoko paham betul dia. Kenapa? Karena dia kan orang dinas pedan kagang, paham betul dia. Nyontek katanya. Ngapain ngawas ujian berarti, ya, ngawas ujian. Iya. Wa yaqulu, dan ia berkata, apa yang saya maksud? Kita udah biasa talqin. Supaya tidak khawatir melakukan talqin itu, ini ada kitab yang nyuruh kita talqin.
Ya. Kenapa? Saya khawatir nanti karena banyaknya paham sekarang, orang kita pun tidak pakai talqin lagi. Makanya sebagai sebagai pemateri, saya merasa berkewajiban. Kalau soal orang tidak mau atau mau, itu tergantung diolah. Saya jelaskan, talqin itu hukumnya disunnahkan. Caranya, setelah jenazah itu dikuburkan, maka duduklah seseorang, disetentang kepalanya berhadapan, bukan dari belakangnya, untuk membaca talqin. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit pemahaman kita yang lama ini akan terkikis. Kenapa? Contoh, yasinan saja, ya kan? Yasinan saja ada 7 organisasi Islam yang tidak membolehkan yasinan dan tahlilan. Ada 7 organisasi Islam yang tidak membolehkan tahlilan dan yasinan. Enggak, yasinan. Maka saya khawatir nanti merembet ke ibadah lain. Sampai kepada talqin. Ya, sampai kepada talqin. Ya. Salah satunya Majelis Tafsir Al-Quran MTA yang pusatnya di Solo, ya kan, di Surakarta, itu tidak membolehkan adanya talqin, tahlilan. Itu organisasi itu. Di Batanghari ini yang tidak ada kantornya, di Sarolangun besar itu, di Bangko besar itu, yang paling besar di Tanjab Timur lagi. Di Batanghari ini yang tidak ada merek-merek MTA itu. Di kita ini yang tidak ada. Ya, karena kita dari Majelis Ulama terus memberikan pengajian dan penjelasan kepada masyarakat. Mungkin malu-malu, orangnya ada lah itu. Malu-malu dia buat merek MTA. Tapi tempat lain banyak. Kelompok ini tidak membolehkan adanya tahlilan dan yasinan. MTA. Yang kedua, Wahabi. Ya, Wahabi dengan segala cabang-cabangnya. Dengan segala cabang-cabangnya. Karena Wahabi ini juga terpecah-pecah kepada beberapa kelompok. Itu semuanya tidak membolehkan adanya yasinan dan tahlilan. Banyak lagi. Pokoknya ada 7 organisasi yang mengaku organisasi Islam di Indonesia ini yang tidak membolehkan tahlil dan yasinan. Saya khawatir kalau ini nanti sudah berhasil dia semua, kita pun sudah ikut-ikutan, akan beranjaklah pula gerakan mereka kepada ibadah kita yang lain, terutama hal-hal yang sunnah, termasuk di dalamnya nanti talqin ini. Karena sekarang kan orang tanamkan entah iya entah tidak ada siksa kubur itu, katanya. Ada lagi orang Islam ikut yasinan, buktinya ku tengok siapa yang diantar ke kuburan dan balik, berarti dia bertahan di sana, katanya. Astagfirullahaladzim. Itu bukan ucapan orang Islam, ya. Itu kata-kata yang model itu jangan keluar dari mulut kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam. Siksa kubur itu pasti. Cuma siapa yang kena siksa, siapa yang tidak, lain cerita. Makanya kan sering kita bacakan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri.
ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Jadi itu pasti. Cuma kalau ada orang yang tidak diazab karena kelebihan ibadah tertentu, itu lain lagi masalahnya, ya kan? Tapi pada umumnya masalah azab kubur pasti ada. Sekarang di zaman modern ini orang berpikir orang menggunakan logika, ya, logika semata, tidak menggunakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Entah iyo entah tidak katanya. Buktinya udah berapa yang kita antar ke lorong Al-Karomah, nggak ada yang balik katanya. Berarti dia betah di sana katanya. Bukan soal betah, ya, bukan soal betah di sana. Memang dia meninggal. Kalau dari Al-Karomah kita antar, kalau dia udah kita antar ke Al-Karomah, nanti sore dia balik, kan masalah lain lagi. Iya kan? Bukan karena dia betah makanya udah ada balik. Ya, baik Bapak sekalian. Ini dari mana datangnya angin kencang? Oh iya. Nah, maklumlah udah 60 lebih, kipas angin pun sudah tidak tahan, terasunya langsung batuk. Ya, langsung batuk dibuatnya. Wa yaqulu, dan ia berkata, membaca. Siapa yang membaca ini? Orang yang di depan jenazah tadi, yang setentang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaannya berarti talqin. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halik, semuanya akan hancur binasa. Apapun dia nanti, kita, siapapun kita, termasuk anggota DPR. Apa anggota DPRD hancur, apalagi yang tidak DPR. Itu maksud saya. Iya kan? Bukan nyinggung, dah. Sekedar manas-manasi baik. Besok. Iya. Iya. Jadi bandingkan, orang kaya saja akan hancur badannya, apalagi orang makanya ada orang di dusun sudah miskin sombong pula. Iya, sudah miskin sombong pula. Sombong kepada orang, sombong kepada Allah. Udah miskin sholat tidak, iya kan? Udah miskin, kita bukan menghina orang miskinnya ya, bukan itu. Iya, kelakuannya itu sudah miskin, susah cari makan, sholat pun tidak, puasa tidak, apalagi yang dibanggakannya di dunia ini? Ke masjid tidak, hidup susah. Kalau hidupnya senang, tidak ada ke masjid, masih ada lagi modal dia. Ya, dia banyak harta, kayo kan? Masih wajar lah, dia kayo, mobil Alphardnya 3, atau Pindadnya kan? Iya, Pindad. Sekarang Pindad ya, bukan Alphard lagi. Iya, Maung. Maung, mobil Maung. Nah, itu. Ada orang model itu, Bu. Aduh. Ibarat orang udah buruk, udah eder pula akhlaknya. Iya, orangnya bahasa dusun di Sungai Bawung udah eder orangnya. Tahu eder, Bu? Iya. Eder pula akhlaknya. Apa lagi modal dia lagi? Kalau orangnya eder, akhlaknya bagus, kata
Abdul Qadir Al-Jilani, aku sangat menghargai orang yang penuh dengan akhlak. Aku akan lebih memuliakan orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu, kata Abdul Qadir Jilani. Ulama besar, waliullah, mengatakan lebih penting berakhlak, katanya, daripada dia memuliakan orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Idealnya berilmu berakhlak, kan idealnya begitu. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya akhlaknya bagus walaupun ilmunya pas-pasan. Sekarang banyak orang yang berilmu tidak berakhlak, banyak itu. Tidak berilmu tapi tidak berakhlak, tidak beradab. Padahal Nabi SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan. Nabi tidak mengatakan innama bu'istu liutammimal, ya, aku tidak diutus untuk demi ilmu pengetahuan. Aku diutus adalah untuk akhlak. Memuliakan menyempurnakan akhlak. Begitu pentingnya. Makanya kalau ada guru kemarin yang lagi viral Bu, banyak kena bully di netizen, ya wajar-wajar saja, iya kan, wajar-wajar saja. Dan memang kadang-kadang kita salah paham, ya. Kalau saya mohon maaf Bu, ya mohon maaf. Kalau udah ceramah, ngaji, pengajian ibu-ibu pakai lengan pendek bajunya, aku tidak yakin saya itu ustaz itu. Ya mohon maaf lah, tidak yakin saya model itu ustaz. Apalagi rambutnya panjang, pakai celana, pakai lengan pendek pula. Aku tidak yakin saya itu ulama. Ya. Mohon maaf lah. Saya sampai hari ini mohon maaf, kalau Bapak berbeda pendapat silakan, saya tidak menghalangi itu. Tapi saya pribadi, kalau ustadz rambutnya panjang, belum masuk diterima akal saya. Sampai diikat rambutnya, ceramah di pengajian ibu, aku tidak masuk akal saya yang model itu. Ya. Saya tidak mengatakan siapa, ya. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, termasuk anak pesantren. Anak pesantren dibolehkan rambutnya panjang-panjang, bagi saya itu bukan anak pesantren. Anak pesantren itu harus bersih, rambutnya rapi, dipotong. Makanya diadakan razia, mana yang panjang rambutnya. Itu kalau dibiarkan rambutnya, itu tidak ajaran itu. Mohon maaf bagi yang tidak sependapat, ya. Sebenarnya kita kan kalau karena tidak sependapat itu tidak ada masalah, kan bisa dipahami. Yang susah itu kalau tidak sependapatan. Iya, iya. Beda pendapat biasa, tidak ada hal tuh. Tapi beda pendapatan bikin masalah itu. Iya. Kita ulangi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali hanya zat Allah yang kekal abadi. Lahul hukmu, semuanya hukum hanyalah milik Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Itu. Terus kullu nafsin za'iqatul maut. Sambungannya itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu yang dibaca oleh yang baca talqin tadi, ya.
Kemudian di dalam doa talqin itu atau bacaan talqin itu kan ada tuh Bu. Ada kan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan dan kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah kamu nanti dibangkitkan. Makanya jangan heran, tanah akan tetap jadi masalah sampai kiamat. Semakin kaya seseorang makin butuh tanah. Jadi kalau ada yang kerja di pertanahan, jangan kita anggap masalahnya sepele. Masalah tanah sampai habis dunia ini baru selesai masalahnya, masalah pertanahan. Kenapa? Karena kita diciptakan dari tanah dan akan dikembalikan ke dalam tanah dan akan dibangkitkan nanti kembali ke dalam tanah. Manusia semakin bertambah, tanah tidak semakin lebar. Tanah tidak semakin lebar, maka semakin kaya seseorang makin butuh kepada tanah. Bagi orang yang tidak, bagi orang keluarga yang kecil, cukup tanahnya satu tumbuk untuk bikin rumah sudah bisa, macam BTN. Kalau sudah keluarga yang sudah punya anak menantu, sudah punya cucu, kan udah butuh penambahan, butuh tambah tanah. Dulu sebelum ada mobil tidak perlu garasi. Sekarang setelah ada mobil perlu ada garasi, berarti perlu tanah. Jadi semakin kaya seseorang makin butuh tanah. Maka masalah tanah adalah masalah yang sangat rumit. Kenapa? Karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Itu Bapak sekalian yang saya muliakan. Doa ini di samping dia ada dalam talqin, disunnahkan juga dibacakan inda nuzulil mayyiti fil qabri. Ketika kita menurunkan jenazah dari ringgo-ringgo, kepalanya yang duluan diturunkan, bukan kakinya, kepalanya. Lalu waktu kita meletakkannya disunnahkan membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Disunnahkan waktu kita meletakkannya itu. Waktu meletakkan, antara menurunkan dari ringgo-ringgo turun ke lubang, itu sunnah dibaca bismillah min ummati wa min millati rasulillah. Maksud saya begini Bu, Bapak sekalian, walaupun ibu-ibu tidak ikut menguburkan, kan ringgo-ringgo diangkatlah mayit dari ringgo-ringgo. Waktu hendak menurunkannya baca bismillah min ummati wa min millati rasulillah. Setelah dimasukkan ke kubur, waktu meletakkan jenazahnya baru baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sesudah diletakkan, ambil tanah. Kalau di kita ini namanya hulu, ya tanah hulu. Jangan hanya sekedar dibulati-bulati. Seharusnya kita, siapa yang rajin membuat menggali kubur di daerah kita, itu seharusnya diadakan pelatihan itu, dimodali. Setengah jam atau 1 jam kan selesai ngasih modalnya. Diajari dia membuatnya. Bukan hanya sekedar dibulat-bulati saja tanah itu, tapi dibulati sambil dibacakan
Seperti di pengajian yang lalu saya sampaikan, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, lengkap satu surah itu, surah Al-Qadar itu, setiap satu tanah hulu atau setiap satu bulatan itu 10 kali. 10 kali. Kalau tanahnya yang dibulatkan itu umpamanya 3, 5 atau 7, boleh kita berbagi. Satu untuk Pak Arno, satu bulatan baca 10. Kan gitu, supaya cepat. Karena satu orang membacanya kan agak lambat. Satu lagi kasih dengan beliau nih, umpamanya inna anzalna 10 kali pakai bismillah ya. Karena inna anzalna itu surah Al-Qadar itu ada bismillahnya itu. Cuma satu dalam Al-Quran yang tidak ada pakai bismillah kan, surah Baroah atau surah Taubah. Ya kan? Kenapa? Karena menurut pendapat ulama, diceritakan dan dihikayatkan dalam beberapa kitab, salamun hiya hatta matola'il fajar itu, apabila itu diyakini dan fadilah daripada ayat itu, maka selamatlah mayit itu dalam kuburnya hatta matola'il fajar, sampai terbit fajar hari kiamat. Maksudnya sampai hari terakhir. Apa gunanya? Untuk usaha kita agar mayit tidak disiksa dalam kuburnya. Dibacakan itu. Jadi bukan sekedar dikasih bantalnya 3, 5 atau 7, tapi dibacakan surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matola'il fajar. Setiap satu bulatan 10 kali. Ya. Tidak apa-apa. Kalau kita ikut menguburkan, umpamanya ke di mana saja kita ikut menguburkan, tidak apa-apa walaupun tidak ada yang nyuruh. Kita kan saudara kita yang meninggal ini, tetangga kita yang meninggal ini, walaupun keluarganya yang tidak ada minta, ambillah tanah hulu itu, bacokanlah. Apa salahnya kita menolongnya? Iya kan? Dan mesti harus ada yang minta tolong. Nampak batu gulu tanah gulu sudah dibuat orang yang menggali kubur, sudah terletak di situ. Ya, kita ambil sikose orang, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matola'il. Kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan jenazah ini tidak disiksa dalam kubur sampai terbit fajar hari kiamat. Dan mesti ada orang yang minta. Saya sering model itu, Bu. Kalau pergi ke kuburan, kalau dia tanya nanti baru saya jawab. Kalau tidak ada yang nanya, aku buat aja gitu. Ya kadang-kadang harus dibuat baru ditanya orang. Ya kan? Mohon maaf. Ya kan? Kalau dijelaskan lain. Tapi kalau kita buat, ada orang bertanya, kan masuk akalnya nanti kalau kita jawab. Baik, Bapak sekalian. Wa min hanurijukum lil aradi wal hisaba, dan dari tanah nanti kamu dikembalikan. Kalau tadi minha khalaqnakum lil ajri wassawabi, dari tanah kamu diciptakan untuk mendapatkan pahala ibadah di dunia. Wa fiha nu'idukum, ke tanah kamu dikembalikan. Kalau udah kembali ke tanah, apa kata Pak Imam di kuburan sana? Liddudi wat turaba. Liddud, kita hidup untuk berusaha melaksanakan ibadah, lil ajari wassawab, untuk mendapatkan pahala. Lalu badan kita kalau sudah mati, sudah meninggal, diantar ke kuburan dalam tanah. Untuk apa? Liddudi wat turaba, untuk menjadi santapan cacing. Secantik-cantik artis kalau mati cacing yang habisinya. Makanya jangan bagat niat. Ini mentang-mentang pakai skincare, tidak mau lagi berwudu.
karena takut dia bed apanya itu hilang. Ibu-ibu hari Minggu model ini tahan tinggal sholat daripada bedanya lepas. Karena keundangan, pergi ke undangan, ditanya, kenapa ibu unda sholat? Kami lagi halangan. Apa halangannya? Ini buat. Kalau kami nanti berwudu hilang beda kami, katanya. Ya Allah, ingat, secantik apapun wajahmu itu, cacing sudah menunggunya di lorong Al-Karomah. Masih baga lagi. Ya? Jangan sampai tinggal sholat gara-gara bedak. Skincare yang paling bagus wudu, nggak pakai modal. Iya, Bapak tahu skincare kan? Tahu kan? Nah, itu ibu-ibu yang pintar yang soal itu, yang memutihkan wajah ya. Skincare yang paling abdol dan tidak dikhawatirkan dampak negatifnya adalah wudu. Karena orang yang berwudu wajahnya akan cerah, terutama nanti di akhirat. Ya, terutama di akhirat. Mohon maaf Bu, saya mengingatkan baik, jangan gara-gara wajah yang sudah dirias tadi dipoles, lalu sayang dengan bedak mahal, lalu ninggalkan sholat zuhur waktu keundangan. Ya, keundangan itu hukumnya sunat. Keundangan itu hukumnya sunat. Kecuali yang undang itu tetangga, itu wajib. Itu wajib. Karena undangan itu ada hukumnya 5 itu. Ada undangan yang wajib dihadiri, ada yang sunnah dihadiri, ada yang jais dihadiri, ada yang makruh, ada yang haram dihadiri. Tidak semuanya, setiap undangan wajib dihadiri. Kalau di sana banyak yang haram, wajib tidak pergi. Ya, wajib tidak pergi. Baik. Wa yu'za lahu ba'da mautihi ila salasati ayamin, dan disunnahkan untuk menyampaikan takziah ahlahu kepada keluarganya ba'da mautihi, setelah seseorang meninggal dunia, ila salasati ayam, sampai 3 hari. Takziah itu disunnahkan, ya, disunnahkan. Wa ayyuza ahlahu, diberikan takziah kepada keluarganya. Apa takziah itu? Menggembirakan. Menggembirakan keluarga yang ditimpa musibah itu. Kita gembirakan. Sampai kapan? Sampai 3 hari disunnahkan. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu tetangga kita tidak Islam? Apa takziah juga kita? Boleh takziah, tapi doanya lain. Boleh takziah, tapi doanya lain. Tidak a'zamallahu ajaraka, lain doanya. Pokoknya tetangga kita agama yang di luar Islam, ya kan? Apakah dia Katolik, entah Protestan, entah apa, sebagai manusia, sesama manusia, ya kan? Ada hubungan kebangsaan kita, ada hubungan kemanusiaan kita, hubungan sebagai manusia, hubungan sebagai anggota masyarakat atau watonia, karena kita satu negara, satu tanah air, ya kan? Ninggal dia, boleh dah kita ke situ, boleh, siapa larang? Tapi doanya lain. Doanya jangan Allahumma ghafirlahu warhamhu, itu tidak boleh. Ya Allah ampunilah dia, kasihilah dia. Bukan itu, bukan itu doanya, ya kan?
Macam cerita yang di Sungai Bahar unit 2 itu. Ya. Unit 2. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Orang kampungnya admin kita ini. Iya. Iya, sekampung tapi tidak seagama. Nah, itu maksud saya. Kampung Siparadongan. Kampung saya juga lah. Dulu. Ya dulu. Ada Sungai Bahar kejadian. Ada orang rajin ikut yasinan. Setiap yasinan di RT ikut terus. Nyumbang paling kuat. Kalau orang umpamanya ngasih masuk kotak umpamanya 10.000, dia tidak mau itu 50.000. Ya, tinggi sosialnya. Ada tetangganya yang meninggal orang Islam, datang ngantar minuman kaleng, ngantar minuman kemasan, ngantar beras, rajin dia. Cuma dia tidak Islam. Pada satu saat ninggallah bininya. Bininya yang meninggal. Ya, bininya meninggal. Udah meninggal, datang dia ke Pak Imam, unit 2 di pasar. Saya sering dulu ke masjidnya itu, di pasar unit 2 itu. Meninggal bininya. Udah meninggal bininya karena dia merasa sudah menyatu dengan masyarakat di situ. Di situ mayoritas Islam. Datang dia sama Pak Imam. Pak Imam, apa? Tolong dulu diurus jenazah istri saya. Padahal istrinya bukan Islam. Bukan Islam. Bingung Pak Imam. Bingung Pak Imamnya. Apa? Tidak diurus. Dia ini rajin bermasyarakat. Sosialnya luar biasa. Diurus secara dengan baik. Dia tidak agama Islam. Akhirnya nelpon ke Jambi, ke Profesor Pak Mutolib yang di Jambi. Profesor Pak Mutolib tuh yang di Jambi, dosen Yayen. Nelpon. Yang asalnya orang Bandung itu. Di sini ada adiknya Ibu Hindun di SMA. Ya kan? Nah, kakaknya Ibu Hindun yang di SMA itu, komplek SMA. Kan Profesor Doktor Muntolib, SM, MS, SM. Dia itu kan Master of Science juga itu. Jadi telepon Pak Imam itu, Pak Mutolib ke Jambi. Boleh dah kami buat model ini? Kata Pak Mutolib, kamu urus. Karena yang dia minta itu kan bukan cara mengkapaninya, mengurusnya. Pendek cerita, dilaksanakanlah. Cuma Pak Profesor mengajarkan, kamu urus, kamu bantu untuk mengantarnya ke kuburannya, tapi kamu tidak mendoakannya untuk diampuni. Berikan saja atau cari doa yang mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan Allah hidayah supaya masuk Islam. Gitu. Pendek cerita, saya tidak sebut nanti marganya ya. Nanti ada yang tersinggung. Saya tidak sebut marganya. Lalu malam tahlilan, diminta pada yasinan. Diminta yasinan 3 malam berturut-turut. Karena Pak Profesor Mutolib tadi sudah mengatakan, kamu selesaikan itu dengan baik, cuma doanya dan pahala bacanya janganlah diangkat kepada jenazah itu. Minta keberkahan surah Yasin itu sekeluarga itu supaya dapat hidayah. Itu yang diajarkan Pak Mutolib. Lalu imamnya pintar. Dia tidak Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu fi hadzal mahalli ila ruhi sianu. Tidak ada. Kepada ruh orang mukmin mukminat lah, muslimin muslimat. Tidak ada wa khususon di hadzal apa, tidak ada. Lalu apa cerita? Habis 3 hari 3 malam, datanglah orang suaminya itu. Ngumpulnya anaknya, dikumpulnya anaknya dari Jambi, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal Sungai Bahar, dikumpulnya anak dan menantunya.
Ada anaknya beberapa orang, anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada menantunya. Apa kata dia? Wahai anak-anakku, saya minta kepada kamu dan saya sampaikan kepada kamu, Islam itulah yang benar. Islam itulah yang benar. Coba kamu tengok kemarin, mak kamu meninggal dibersihkan. Dibersihkan. Coba kamu tengok kemarin, cara menguburkannya pun dibuat orang itu bagus. Islam itulah yang benar. Oleh karena itu, kata ayahnya, wahai anak-anakku, kamu masuk Islamlah kamu, katanya. Masuk Islamlah kamu. Masih bisa saya tunjukkan orangnya di Sungai Bahar, Bu. Ya, saya tunjukkan rumahnya. Bisa saya tunjukkan buktinya. Masuk Islamlah kamu. Kata anaknya yang perempuan, ayah suruh kami masuk Islam. Ayah macam mana? Itu kata anaknya. Apa kata dia? Kamulah nak yang masuk Islam. Saya tidak tega membiarkan makmu di sendirian ke neraka. Ini luar biasa itu ya. Luar biasa apanya itu. Cinta. Cinta. Katakanlah cinta sama istrinya itu ya. Dunia akhirat. Iya, dunia akhirat. Dan model kita berjanji sehidup semati, sakit baby ini dah ada diurus. Iya, lantaklah di kau katanya. Iya, masuklah kamu nak. Anaknya berkata, kenapa ayah nyuruh kami? Ayah macam mana? Kalau saya nak, tidak usah saya masuk Islam, karena tidak tega saya membiarkan makmu sendirian ke neraka. Sudah terlanjur makmu ke neraka. Jadi kamu yang masuk Islam. Ayahnya memang dah ada Islam. Anaknya dan menantunya semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi kita tunjukkan akhlak kita kepada orang yang agama lain itu. Jangan diajak dia masuk agama kita, tapi tunjukkan akhlak dan budi pekerti kita, rasa sosial kita, rasa kepedulian kita, moral dan etika kita. Orang akan tertarik. Orang akan tertarik. Kalau kita ajak dia, masuklah kau ke Islam. Kalau kau masuk ke Islam, enak di agama kami, dan terima akalnya itu. Tapi tunjukkanlah. Mohon maaf, tahun 85 saya rajin memandikan anak-anak. Tahun 85, 84, 85. Waktu itu saya kan bujangan. Baru umur 22 waktu itu. Masih gagah lagi waktu itu. Begitu ya. Kalau pagi-pagi atau sore-sore sering saya memandikan anak-anak orang. Karena di dekat sebuah masjid itu kan ada air pancuran dari gunung ngalir. Jadi kalau ada anak-anak orang yang mandi di situ, saya ambil sabun, saya gosok badannya, saya sabun, nanti saya lap. Pergi ambil bajumu, mana baju yang bersih, ambil. Sering saya kerjakan itu. Nanti kan hari pertama kan ayahnya pasti bertanya atau maknya bertanya, siapa yang mandikan kau? Kan anaknya kan baru umur 4 tahun, 5 tahun. Siapa yang mandikan kau? Apa kata dia? Karena ya kalau bahasa dusun kita nih ada om-om tadi di masjid katanya kan. Om-om katanya. Om itu orang Medan. O-nya itu orang, M-nya itu Medan. Om lain lagi. Ya. Itu ya. Jadi sehari mungkin belum jadi masalah. Hari kedua mungkin maknya mulai heran. Kok anak saya ini biasanya mandinya ya sekedar gitu aja. Kok ini mandi anak saya bagus. Hari ketiga model itu pasti dia bertanya, siapa yang mandikan kau tadi? Ada om-om. Datanglah maknya, kita cari om tuh.
Datanglah anak bawa nyulamatnya ke rumah saya, ke tempat saya. Bapak yang memandikan anak saya. Iya bu. Ngapa bu? Salah? Enggak. Terima kasih. Oke. Lanjutkan terus. Sebulan 2 bulan dia akan bercerita dengan suaminya itu. Apa yang kita buat terhadap anaknya. Ujung-ujungnya nanti kan jadi mualaf dia itu. Yang model itulah gawe saya dulu di Pulau Nias. Itulah gawe saya. Jadi kalau ada, mohon maaf, ada orang cerita jadi mualaf perjuangannya begini-begini, ya sudahlah. Belum tentu lebih hebat cerita itu daripada yang ku alami. Ya, belum tentu. Cuma zaman itu tidak ada HP. Untuk kodak saja pun payah. Cari kodak, tahu kodak? Iya kan? Kodak Canon itu, itu harus ke pasar nyarinya kan, dipanggil tukang fotonya. Kita tidak ada duit. Pokoknya berjalan begitu sajalah. Jadi apa maksudnya? Boleh kita mentakziahi orang yang tidak beragama, tapi doa kita, akhlafallahu alaika wala naqsu adadaka. Itu bacaannya. Wa yuqalu lil muslimi fil muslim. Kalau yang takziah itu orang muslim kepada orang muslim, setidaknya kita mendoakan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Itu bacaannya. Ya kan? Ada itu di buku-buku Yasin, ku tengok dicetak itu. Doa takziah katanya kan? Ada. Kalau orangnya tidak Islam, yang kita baca bukan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka, tapi akhlafallahu alaika wala naqsa adadaka. Itu. Lalu wa yuqalu lil muslim bil kafir. Ada orang muslim keluarganya tidak Islam, kita datang takziah. Ada orang muslim, kita umpamanya muslim, dari keluarga kita ada yang tidak Islam, meninggal dunia. Lalu kalau ada orang lain yang ingin untuk takziah, ya, apa doanya? Bukan a'zamallahu ajraka, tapi a'zamallahu ajraka wa umraka au alhamaka sabara. Semoga Allah mengilhamkan kesabaran. Lalu apa lagi? Wa yuqalu lil kafiri lil al-mahtarami bil muslim ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka. Semoga Allah mengampuni mayitmu dan memperbaiki. Jadi ada orang tidak Islam yang meninggal ini keluarganya tapi beragama Islam. Umpamanya saya, umpamanya ada orang keluarga saya tidak Islam, lalu saya meninggal, ada orang takziah ke keluarga saya itu. Lalu apa doanya? Doanya adalah ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaaka, karena yang meninggal itu adalah orang Islam, bukan ahli musibah yang didoakan untuk semoga Allah mengampuni dosa ahli musibah, tidak, karena dia tadi tidak beragama Islam. Ahli musibah keluarga tidak Islam, yang meninggal adalah yang Islam. Sementara kita datang ke situ takziah, kita jangan mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa ahli musibah. Tidak begitu. Semoga Allah mengampuni dosa mayit kamu dan si jenazah kamu. Bukan orang ahli musibah itu didoakan. Boleh kita mendoakan ahli musibah itu, tapi semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, bukan mendoakan keampunan. Itu tidak boleh mendoakan keampunan bagi orang yang tidak seagama dengan Islam, ya kan? Tidak boleh itu. Makanya di dalam ajaran, dalam ayat Al-Quran juga ada dijelaskan waktu Nabi Ibrahim ingin mendoakan bapaknya kan, riwayat Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya,
Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya hanya karena ingin menepati janjinya. Itu tidak boleh kita mendoakan orang yang beragama lain untuk dapat keampunan. Kalau kita mendoakan dia supaya dia mendapat hidayah dari Allah, ya silakan. Macam cerita unit 2 Sungai Bahar tadi. Itu ya. Baik Bapak dan Ibu, karena hari sudah tinggi, hari Ahad pula hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, hari sudah jam 7:30. Kesimpulan pengajian kita bahwa talqin itu disunnahkan. Cara pelaksanaannya setelah jenazah sempurna dikuburkan dan mentakziahi menalikinkannya itu berhadapan kita dengan kepala orang, muka orang yang ditalkinkan. Kemudian kita disunnahkan takziah sampai 3 hari. Lalu bolehkah kita takziah kepada orang yang tidak Islam? Boleh, tapi bukan minta untuk pengampunan dosanya, tapi adalah supaya ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaji kita pada pagi hari ini. Atas seluruh kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas seluruh perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.